warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lani Riantari SAG, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, mengajar di SMA Negeri 3 Kota Bekasi, sekaligus mahasiswi di UIN LPTK Raden Mas Said Surakarta, akan melakukan uji kinerja dalam pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 2. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya. Boleh ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, KBK berdoa untuk agama Muslim. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Baik, anak-anak, sebelum kita lanjut ya. Setelah berdoa, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita semua berdiri. Yuk, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Bahulah jiwanya, bahulah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, baik, selanjutnya Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu ya. Panggil, silakan dijawab dengan menyebutkan apa kata-kata semangatmu hari ini ya. Pertama, Claudia Octavia. Belajar hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Belajar hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Lanjut, M. Muhammad Rafa Al-Habsyi. Kamu tidak harus sempurna, cukup konsisten dan berani. Ya, kamu tidak harus sempurna, cukup konsisten dan berani. Oh, cakep nih. Selanjutnya, Naomi Gita Soraya. Tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah. Tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah. Dalam banget ya. Benar banget tuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Yang tidak hadir kita doakan. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Jadi besok bisa berkumpul lagi dengan kita. Baik, selanjutnya. Saya akan mereview bab sebelumnya dulu. Siapa yang masih ingat tentang materi bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Dalam keseharian kita sering mungkin melihat orang yang lagi gibah. Oh, ngapain tuh? Membicarakan sesuatu tentang orang lain. Sekalipun itu benar. Sekalipun itu benar adanya, tapi kita membicarakan di belakangnya, itu namanya gibah. Kalau butan itu yang kita bicarakan adalah sesuatu yang tidak benar. Kalau di KBBI itu adalah pengertian fitnah. Tapi fitnah di dalam Islam itu sendiri, apa pengertiannya? Ujian, musibah. Nah, itu adalah fitnah. Makanya ada doa untuk menghindari dari fitnah dunia, bukan menghindari dari fitnah orang. Tadi dihindar dari apa musibah ujian di dunia yang sulit, yang mungkin kita tidak mampu untuk menjalani. Ya. Saya akan buka slide PowerPoint. Ya, ini kita masuk ke materi baru tentang menghindari perkelahian pelajar, miras, dan narkoba. Nah, ini adalah hal-hal yang apa? Yang perlu dihindari oleh kalian.
Bukan kalian aja, oleh kita semua. Ya, tapi sekarang ada di khususon buat kalian nih yang anak-anak remaja. Kenapa? Nah, yang nanti kita bahas. Nah, kita lihat dulu ya. Di sini ada perkelahian atau sering kita sebut dengan tawuran, ya enggak? Tawuran, miras, narkoba. Kita lihat salah satu contoh. Mau yang mana? Tawuran. Narkoba boleh. Narkoba. Kayaknya ini nih, narkoba nih. Ini kasus narkoba atau berita narkoba? Ada cinta. Ini rasanya kecanduan narkoba. Rasanya kalau kecanduan narkoba ya. Tadi menyerang siapa? Menyerang apa narkoba tuh? Menyerang otak. Otak itu apa? Sebagai pusat syaraf, ya. Sebagai pusatnya bagaimana kerja tubuh. Semua diatur di otak. Namanya juga pusat, ya. Semuanya terhubung ke otak. Bagaimana ketika misalnya kalian pernah ngerasain sakit nggak? Sakit misalnya kesandung jempolnya, ya, itu dikirim rasa sakit ke otak. Semua bagian tubuh tahu. Nah, sama halnya dengan narkoba, ya. Narkoba itu langsung menyerang pusat saraf. Tadi memberikan salah satunya ada efek dopamin. Apa dopamin? Dopamin itu hormon bahagia. Yang kandungannya biasanya apa? Coklat. Coklat itu ada dopamin. Jadi kalau misalnya lagi sedih, makan coklat itu bisa, atau makan makanan manis itu bisa bikin agak happy lah, ada efek dopamin. Tapi kalau dari narkoba itu 1250%. Sungguh signifikan peningkatan dopaminnya. Tapi efeknya apa? Makanya orangnya tadi bisa bahagia banget, seneng banget. Ya, mungkin orang dengerin sesuatu yang lucu biasa aja, tapi kalau orang yang pengaruh narkoba senang banget. Jadi akan menjadi orang yang abnormal, yang tidak normal seperti orang lain. Ya, dan hal-hal lain. Halusinasi tadi, ya, dia nggak mau makan. Nggak ada rasa lapar. Makanya orang-orang yang kecanduan narkoba biasanya ke badannya habis. Ya, karena apa? Nggak ada gizinya, kurang. Tapi dia nggak ada rasa ingin makan. Rasanya candu ingin memenuhi terus dengan barang haram itu. Ya. Sehingga tadi juga berpengaruh ke apa? Ke nggak fokus. Bisa. Nah, bagaimana kita pelajar yang ingin meraih cita-cita kita? Kita belajar setiap hari, kita menuntut ilmu, kita berdiskusi, kita harus kritis. Tapi ketika otak kita nggak bisa fokus, gimana? Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya ini adalah hal yang fatal sekali. Ya, narkoba, miras, ya, maupun tadi ada tawuran, perkelahian pelajar. Nah, saya mau bertanya, mengapa perkelahian
miras dan narkoba bisa terjadi di kalangan remaja, padahal kita tahu itu adalah hal yang dilarang agama. Siapa yang bisa punya pendapat menjawab? Kan tahu nih dilarang agama, ya. Tapi ternyata kenapa masih terjadi di kalangan pelajar? Ada yang punya pendapat? Kan yang bisa jawab? Ya, saya bisa jawab. Silakan Willy. Karena di umur-umur segini lagi masa-masa nyari jati diri, Bu. Kayak nyari hal-hal yang belum kita tahu gitu, Bu. Masa-masa lagi mencari jati diri. Bener nggak? Yang lain mengalami juga mencari jati diri. Ya, betul ya. Makasih Willy ya. Ini salah satu faktor kenapa walaupun kita udah tahu dilarang, tapi masih hal kayak gini kan dari apa? Dari coba-coba. Ya nggak? Ih, ini apa sih? Pengen tahu? Nah, coba deh ya. Tapi hal kayak gini difilter ya. Apa yang bisa kita coba, apa yang tidak. Nah, ini ada beberapa tujuan pembelajaran ya. Salah satunya adalah kalian nanti kalian bisa menjelaskan bagaimana pandangan Islam terkait tawuran, terkait miras, terkait narkoba. Kemudian kalian bisa menganalisis dampak moral dari jika kita melanggar, ya kita melakukan penyimpangan-penyimpangan tadi. Ketiga, menunjukkan sikap menolak. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ngajak kalian tawuran, yuk ikut yuk. Atau ada yang ngajak kalian coba-coba miras atau narkoba, bagaimana kalian menunjukkan sikap penolakan kalian. Ya. Dan yang keempat, kalian akan membuat poster kampanye kreatif untuk mengajak teman menghindari tawuran, miras, dan narkoba itu sendiri. Oke. Kita lanjut dulu. Ya, ada materi. Ya. Sebelum masuk ke materi, mungkin saya memberikan salah satu contoh kasus dulu. Ya, tadi mungkin Bu Lani sudah spill ya. Di orientasi massal ada kasus jika ada seorang siswa terlibat tawuran, ya, memberikan alasan ini atas solidaritas teman. Bagaimana pendapatmu? Siapa yang mau? Bagaimana pendapatmu kalau kamu diajak tawuran, tapi kata teman solid, ini atas nama solidaritas. Siapa yang mau berpendapat kalau melihat kasus seperti ini? Ya, silakan Radit mau berpendapat. Ini mungkin karena tekanan teman juga, misal kayak dianggapnya nanti nggak solid gitu, dan dia juga nggak memikirin jangka panjangnya gitu sih. Ya, jadi menurut kamu tapi tetap ikut apa enggak? Nggak usah, enggak. Harus Karena ya? itu bukan solidaritas yang sehat menurut aku. Ya, bukan solidaritas yang sehat. Ya, biarpun atas nama solidaritas, kita harus melihat solidaritasnya yang bagaimana. Ya, memberikan bagaimana itu kira-kira Radit menolak ajakannya. Kalau kamu dihadapkan seperti itu, bagaimana sikap kamu menolaknya, cara menolaknya? Kalau aku sih pasti bakal nolak kayak, maaf aku. Nggak apa-apa. Malu. Ya udah, ya pokoknya menolak, tapi tetap itu tolak dengan cara yang baik, berikan argumen. Ya, ya. Tadi udah kejawab clue-nya. Ya, kalau solidaritasnya dalam kebaikan, oke, saya ikut. Tapi kalau hal kayak gini, apa untungnya buat kita? Berikan alasan yang logis. Kalau kamu menang, emang nanti kamu dapat apa? Gitu kan? Kalau kalah, jelas. Kalau kalah misalnya, mending kalau luka-luka aja. Kalau sampai meregang nyawa, siapa yang sedih? Orang tua kita kasihan. Ya, terima kasih Radit. Oke, lanjut ya. Materinya ya adalah remaja adalah generasi penerus bangsa. Remaja adalah generasi penerus bangsa yang sedang mencari, yang berada pada masa pencarian jati diri. Tadi jawaban Willy seperti itu. Masa remaja adalah pencarian jati diri. Saya bisa nih sendiri, saya bisa lakukan sendiri, saya udah bukan anak kecil lagi.
Ya, saya udah bisa apa-apa sendiri. Pengen mencoba hal baru. Pada masa ini sering muncul dorongan ingin diakui, mencoba hal baru dan meniru perilaku lingkungan. Yang mungkin waktu kecil kita ngeliat orang dewasa bisa beli barang apa sendiri gitu ya. Nah, pas kita udah menjelang dewasa itu kita pengen nyoba hal itu sendiri. Kemudian tanpa bimbingan yang benar, remaja mudah terjerumus ke perilaku negatif. Ya, makanya harus dibimbing. Kaliannya juga harus mau dibimbing ya. Supaya apa? Tidak terjerumus kepada perilaku yang negatif. Ibaratnya kalau lagi di jembatan nih, kamu lagi tengah-tengah. Ya. Kalau masa kecil kamu masih di awal jembatan, masih aman di pinggir. Tapi kalau udah di tengah-tengah jembatan, pilihannya kamu bisa jatuh atau kamu bisa maju terus. Maju terus adalah kemana? Ke masa depanmu. Masa depan di depan kita menunggu. Ya. Apakah kita mau stuck di situ? Kita mau terjerumus, mau jatuh di situ? Atau mau kita maju mencapai apa cita-cita kita? Ya. Islam menegaskan bahwa setiap muslim wajib menjaga diri dari hal-hal yang merusak akal. Ini kita diberikan kewajiban. Allah memberikan kita karunia apa? Kita diberikan tubuh yang sehat, memberikan akal. Sehingga kita diberikan kewajiban untuk menjaga akal kita, jasmani kita, dan rohani kita. Nah, dalilnya ada pada surat Al-Baqarah ayat 195, janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Seandainya di depan kamu ada got, kamu mau gitu jalan-jalan jebrus? Enggak kan? Nah, kenapa? Ya itu kan akan mengotori kamu, itu akan melukai kamu. Nggak boleh. Sama halnya dengan adanya tadi penyalahgunaan narkoba, minuman keras, dan tawuran pelajar, sengaja tuh kita ikut. Padahal kita udah tahu secara jelas apa keburukannya, apa dampak buruknya buat kita. Ya, suatu kebinasaan. Ada hadis segala bentuk yang merusak tubuh, pikiran, dan akhlak adalah termasuk perbuatan haram. Kita tuh dijaga. Allah itu jaga kita. Allah tuh sayang sama kita, makanya menjaga kita. Kita dihindari dari hal-hal yang mungkin yang dikatakan haram, tapi ternyata itu memang buruk buat kita. Kita diharamkan untuk minum minuman keras. Karena apa? Karena itu tidak baik buat kita. Karena itu merusak kita. Ya. Setiap yang memabukkan adalah homer, dan setiap homer itu haram. Jadi setiap yang memabukkan apapun namanya, ya, itu haram. Ya, kita akan buat kelompok ya. Saya akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama membahas satu topik seperti yang ada di slide, tawuran pelajar, bahaya miras, bahaya narkoba, dampak sosial spiritual, dan cara pencegahan dan solusi Islami. Kalian akan berkumpul dengan kelompoknya dan kemudian kalian akan berdiskusi dan membuat satu proyek, yaitu membuat poster. Dari poster itu yang akan kalian presentasikan di depan. Bisa? Oke, kita akan bagi kelompok ya. Ya, bikinnya kelompoknya dulu. Kalian sudah diskusi, sudah membuat posternya ya. Selanjutnya akan dipresentasikan. Silakan kita mulai dulu dari kelompok pertama tentang apa tadi? Tawuran. Silakan.
Ya. Diperkenalkan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Saludin, perwakilan dari kelompok 1, izin membahas tentang poster yang sudah kami buat, yaitu stop tawuran. Sebelum masuk ke dalam materi, kita izinkan saya memperkenalkan nama dulu. Saya sebagai Faisal Saludin. Saya Muhammad Irsyad Mahdi. Saya Daud. Dan ada juga yang di sebelah sana kelompok kami. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Stop tawuran. Apa sih stop tawuran? Kenapa tawuran itu berbahaya untuk dalam kalangan pelajar? Ya karena tawuran dapat merusak lingkungan, yaitu antar pertemanan dan juga merubah gaya hidup seorang remaja yang membawa kepada konflik-konflik yang menghabiskan masa remaja. Ya tawuran juga bisa bahaya juga untuk kita semua, yang tadi juga dijelaskan. Katanya itu untuk solidaritas, tapi nyatanya itu enggak. Itu malah untuk merusak tentang antar sekolah kita. Cukup, itu yang bisa kami sampaikan dan buat poster stop tawuran. Saya Faisal Saludin, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo kita beri tepuk tangan kelompok 1. Ya, ini langsung ke kelompok 2, silakan. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami selaku kelompok kedua akan mempresentasikan poster yang telah kami buat berjudul Miras. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hazira Kusmawardani. Saya Ada Ramadhan Gantari. Saya Raisa Sofia Hilfi. Sekarang kita akan masuk ke materi pembahasan yang telah kita buat ya. Jadi kenapa sih miras itu sangat berbahaya dan harus dijauhi? Jadi miras itu tuh bisa menyebabkan kecanduan dan juga bisa membuat penyakit fisik. Salah satu contohnya itu seperti pusing, terus jadi gampang lemas. Terus miras ini juga bisa menjadi kecanduan. Jadi dia bisa merusak mental juga. Nah, terus untuk dampak miras atau minuman keras itu meliputi masalah kesehatan fisik seperti kerusakan hati, pankreas, jantung, dan sistem saraf, serta gangguan pencernaan dan peningkatan risiko kanker dan stroke. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan semua. Ya, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya, kelompok selanjutnya silakan. Oh, ya. Kelompok 4 kita ya. Ini apa? Ini lanjut, Bu. Ya. Ya, perkenalkan saya Wileka Prianto dari kelompok 4. Saya ini sama teman saya bertiga. Yang pertama siapa namanya? Fahri Ramadan. Mas Fahri Suryo. Ya, di sini saya ingin menjelaskan gimana caranya mencegah narkoba dengan kebiasaan baik untuk mental dan fisik. Yang pertama ada pilih kebiasaan yang menyehatkan bukan merusak. Terus yang kedua olahraga rutin dengan kebiasaan baik untuk mental dan untuk mental dan fisik. Yang ketiga fokus pada pendidikan. Ya ini dilanjutin sama Pak Hre. Tunggu dibaca. Merah aja. Jangan 10 merah.
Selanjutnya saya akan ya ini menjelaskan yang kedua, yaitu habiskan waktu bersama keluarga. Yang kedua, rajin mengecek kesehatan. Yang ketiga, ikut kegiatan positif dan kreatif. Sekian dari saya, dari kelompok 4. Saya pada Ramadan izin undur diri. Udah Bu. Ya. Udah Bu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya kelompok. Ya. Oke, terima kasih ya tadi yang sudah maju presentasi, sudah membuat poster. Nah, ini adalah bentuk kampanye ya, kampanye. Jadi kalian nanti bisa upload di sosial media gitu ya. Ajak teman-temannya, followersnya untuk untuk menghindari perkelahian pelajar, menjauhi dari minum-minuman keras dan tentunya penyalahgunaan narkoba. Ya, oke. Kita lihat dari presentasi teman-teman yang tadi. Kita coba analisis ya. Apa yang akan kalian lakukan jika dihadapkan pada ajakan negatif? Apa yang akan kita lakukan kalau kita dihadapkan pada ajakan negatif? Nah, tentunya menolak. Betul, Radit. Menolak. Lalu apa lagi? Ya. Tapi kalau misalnya teman kita jadi marah sama kita, jadi nggak mau berteman sama kita, gimana? Ya, cuekin. Oke, kita lihat ke pertanyaan kedua. Bagaimana peran iman dalam menghindari perbuatan tersebut? Ya, kita harus menguatkan iman kita. Ya, kalau iman kita semakin kuat, kita iman kepada Allah, kita akan takut kalau melakukan apa yang Allah larang. Ya, maka kita akan bisa menghindari, gitu ya. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Boleh sebutkan namanya. Nama saya Kunal Mira. Saya izin bertanya. Kalau di dunia medis itu kan alkohol diperbolehkan ya, Bu. Tapi kalau untuk kayak diminum biasa nggak diperbolehkan. Itu kenapa di dunia medis diperbolehkan, Bu? Oke, terima kasih ya pertanyaan Kunal Mira. Nah, ini sering pada bingung. Untuk alkohol kalau diminum haram. Tapi kenapa di dunia medis diperbolehkan? Nah, siapa yang kira-kira tahu? Jagat, apa? Ya. Kenapa tuh, Jagat? Perkenalkan, nama saya Jagat Hamongkuluhur. Izin menjawab pertanyaan dari Kun Almira. Jawabannya, karena pada dunia biasa alkohol dapat memabukkan, tapi di dunia medis alkohol dapat membersihkan luka-luka, membersihkan alat-alat medis juga. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, saya nggak perlu tambahkan jawabannya. Jawaban dari teman kita Jagat sudah tepat ya, Kun Almira. Jadi kalau diminum nggak boleh, karena sifatnya adalah tadi ya, bisa memabukkan, bisa membuat kita hilang kesadaran, pusing, lemas, bahkan hilang akal, bisa nggak sadar. Tapi kalau untuk di dunia medis ya, biasanya kan kalau ada yang luka, kecelakaan, operasi ya, itu baik alat-alatnya ya itu harus harus steril, harus bersih. Nah, makanya ini adalah gunanya alkohol di situ ya. Jadi dilarang di penggunaan manusia kalau diminum karena sifatnya merugikan. Di dunia medis diperbolehkan karena sifatnya dia bermanfaat. Ya. Oke. Ya, kita jatuh kepada kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah menghindari perkelahian pelajar, miras, dan narkoba adalah wujud menjaga kehormatan dan iman. Ya. Kalau kalian mengikuti perintah Allah untuk menjauhi perbuatan tadi ya, berkelahi ya, merusak minum-minuman keras, narkoba, ini adalah bentuk kalian menjaga kehormatan kalian dan juga menjaga iman kalian ya. Dan
Jangan lupa pentingnya sabar. Walaupun kalian adalah di usia remaja yang mencari jati diri, yang pengen tahu segala hal, tapi ingat, sabar dan kontrol diri. Gak semua harus dilakukan dengan ayo ribut, ayo berantem. Nah, nggak kayak gitu. Ya, semua bisa dikontrol dengan apa? Kita lakukan musyawarah, kita bicarakan baik-baik, ya. Dan memilih teman yang baik. Jadi kita juga harus memfilter, mencari teman yang baik, bukan teman yang kaya, bukan nyari teman yang anak pejabat, tapi cari teman yang baik. Yang baik apa? Yang mau saling mengingatkan dalam kebaikan. Kasus kemarin ada santri-santri di Sidoarjo yang Nah, di situ apa? Walaupun mungkin Adrian pasti tahu ya, dalam keadaan seperti itu apa? Tetap ngajak temennya sholat. Nah, itu baru namanya solidaritas. Ayo sholat. Ya, saling menguatkan teman-temannya di situ. Padahal dia sendiri keadaannya juga sama kesakitan, sama sedang kena musibah, ya. Jadi solidaritasnya tadi jawabannya Radit ya, Pak Willy. Solidaritasnya hal yang apa dulu nih kan gitu ya. Kalau yang buruk jangan, ya. Itu. Terakhir, nah ada tugas. Nah, kalian akan membuat refleksi, ya. Refleksi tertulis tentang cara menjaga diri dari pengaruh buruk. Minimal 1 paragraf dikerjakan di buku catatannya masing-masing. Ya, 1 paragraf dikit dong, bisa ya? Refleksi bagaimana cara menjaga diri dari pengaruh buruk. Oke, sampai sini paham semua tugasnya? Oke. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kelas 11-10 hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, sudah diskusi, sudah presentasi. Kita tutup bersama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.